Bab 1484. Rencana jangka panjang. Omong kosong. Tingkat dewa lanjutan. Bukannya dia sombong, tingkat dewa lanjutan sekarang dia benar-benar tidak melihatnya. Selain kekuatannya sendiri, ada beberapa siluman monster di tubuhnya. Siluman monster ini semuanya tingkat dewa lanjutan. Khususnya Piton Kaisar yang setara dengan pusat kekuatan master puncak tingkat dewa lanjutan. Dan kekuatannya sendiri, sekarang, dia telah mencapai setengah dewa lanjutan, ditambah 5 elemen tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan, jurus tinjauan 5 elemen, reinkarnasi 1 pedang, dan tutup peti. Bisa dibilang, apalagi tingkat dewa lanjutan, dia tidak takut dengan master dari alam yin yang. Mengapa begitu banyak orang mencarimu di dunia besar? Pada saat ini, Shirley Lian tiba-tiba bertanya. Warrior yang mencibir, dunia besar membencinya, kecuali Melanie Mo, tidak ada orang lain sama sekali, tentu saja, ada Sekte Kaisar dan Paviliun Perang. Namun, menurut Shirley Lian, orang-orang dari dunia besar itu turun lebih dari 10 hari yang lalu, dan pada saat itu, dia belum menghadapi 2 penguasa alam reinkarnasi, sehingga tidak dapat dikirim oleh Sekte Kaisar dan Paviliun Perang. Jika bukan Sekte Kaisar dan Paviliun Perang, maka hanya tersisa Melanie Mo. Selain itu, Hoxie yang ditemuinya di wilayah Ganas juga mengatakan bahwa pihak lain terus membuat berbagai kondisi di dunia besar untuk membiarkan orang lain turun untuk membunuhnya. Jelas, kali ini, Melanie Mo tidak tahu bagaimana membuat orang-orang di dunia besar mempercayainya, jadi para jenius dan master di dunia besar turun untuk menemukan masalah baginya. Melihat kesunyian warrior yang, Shirley Lian tidak menanyakan pertanyaan ini, dan berkata dengan lembut, kamu sudah lama berada di wilayah Ganas. Setelah dia keluar dari wilayah Ganas, dia tidak masuk karena dia mendapat kabar bahwa para jenius dari dunia besar datang untuk mencari warrior yang, tetapi menunggu warrior yang keluar. Penantian ini akan memakan waktu hampir 2 bulan. Bahkan, dia hampir menyerah. Karena, dia merasa warrior yang sudah mati di dalamnya. Warrior yang adalah penjahat yang sangat jahat. Namun, wilayah Ganas ini bahkan lebih menakutkan, warrior yang telah masuk begitu lama dan belum keluar, dan tidak ada berita sama sekali. Menurut pendapatnya, kebanyakan dari mereka sudah tidak menyenangkan. Namun, dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan keluar hidup-hidup. Dan melihat warrior yang seperti ini, kekuatannya pasti meningkat pesat. Mendengar kata-kata Shirley Lian, warrior yang mengangguk, lalu berkata, aku mengalami beberapa tikungan dan belokan di dalamnya, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Benar. Wilayah Ganas ini tidak akan digunakan di masa depan. Kenapa? Shirley Lian bingung. Warrior yang berpikir sejenak, kemudian berkata, tidak, kamu bisa masuk setelah 2 atau 3 hari, ingat, itu tidak boleh melebihi 3 hari, setelah masuk, terus masuk, bisa mendapatkan atau tidak, tergantung keberuntunganmu. Di wilayah Ganas, banyak monster siluman dan orang-orang mengungsi, tetapi barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggal atau warisan, tidak boleh pergi. 3 hari kemudian, hampir semua monster siluman itu dievakuasi, saat itu bisa dikatakan tidak ada bahaya. Sederhananya, itu mencuri. Dia secara alami tidak tertarik, sekarang hal-hal umum dan warisan umum tidak menarik baginya. Kecuali jika itu adalah jenis harta yang lebih baik dari tutup peti mati, atau keterampilan hitam lebih baik dari pedang reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Yang terpenting, dia tidak ingin terus membuang waktu di sini. Setelah sekian lama datang ke wilayah Ganas,
Putri Kaisar dan Sheila King pasti sangat khawatir. Sekarang dia paling ingin bertemu Putri Kaisar dan mereka. Pada titik ini, warrior yang memandang Shirley Lian dan berkata, "Terima kasih Nona Lian karena telah menungguku di sini dan melaporkanku. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu." Ngomong-ngomong, ingat kata-kataku, beberapa hari kemudian, sudah waktunya, bahkan gadis itu dapat memasuki wilayah ganas, dan berapa banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Setelah mengatakan itu, warrior yang hendak pergi, tetapi pada saat ini, Shirley Lian menghentikannya dan bertanya, "Apakah kamu akan kembali ke planet Tianyun sekarang?" Warrior yang mengangguk. Shirley Lian terdiam sejenak, lalu berkata, "Sebaiknya kamu hindari dulu. Aku tahu kekuatanmu sangat kuat, tapi itu semua dari dunia besar, dan alamnya lebih tinggi, bukan satu atau dua yang datang. Jika kamu muncul sekarang, kamu pasti akan mendapat masalah. Kamu menghindarinya untuk sementara waktu, kemudian ketika mereka tidak dapat menemukanmu, mereka pasti akan kembali." Warrior yang tersenyum, lalu berkata, "Apakah kamu ingin aku menjadi kura-kura?" Shirley Lian menggelengkan kepalanya, "Ini hanya untuk menghindari bahaya untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya bertarung dengan mereka sekarang. Ketika kamu tumbuh dewasa sepenuhnya di masa depan, orang-orang itu pasti tidak akan menjadi lawanmu." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya saja aku telah memutuskan, jadi, Nona Lian, sampai jumpa." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak berhenti, berbalik dan gemetar, lalu menghilang di tempat. Berdiri di sana, Shirley Lian tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak tahu bagaimana mundur selangkah. "Hei." Usai berpamitan dengan Shirley Lian, warrior yang langsung menuju formasi pengirim di langit berbintang di atas kota Xiong, kini ia pulang ke rumah. Segera, warrior yang datang ke formasi pengirim di langit berbintang. Jika dia tidak berencana untuk tinggal, dia akan memasuki langit berbintang untuk berteleportasi ke planet Tianyun. Formasi pengirim, dan pada saat ini, sebuah lelaki tua itu muncul di hadapannya. Ketika melihat lelaki tua itu, warrior yang sedikit terkejut, karena kebetulan mengenal lelaki tua ini, yang dia temui saat pergi ke kamar dagang awan langit. Saat itu, di kamar dagang awan langit, seorang pemuda ingin melepas anggota tubuhnya, dan lelaki tua inilah yang memperbaikinya. "Kamu akhirnya muncul." Melihat warrior yang, tetua Hua tiba-tiba menghela nafas lega. "Apa?" Warrior yang bertanya-tanya. "Nona tertua ingin bertemu denganmu, ini masalah yang sangat penting." Tetua Hua berkata dengan sungguh-sungguh. Nona ini secara alami mengacu pada Feli Nangong. Warrior yang ragu-ragu, lalu mengangguk, "Ayo, bawa aku menemuinya." Tetua Hua mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan jubah hitam, dan berkata, "Pakailah." Warrior yang tertegun, "Apa maksudmu?" "Nona memberitahumu bahwa kamu harus memakainya." Tetua Hua berkata dengan sungguh-sungguh, "Teman yang, jangan buang waktumu, Nona sedang terburu-buru untuk menemukanmu, dan itu sangat penting bagimu." Warrior yang melirik tetua Hua, kemudian mengenakan jubah hitam. Jubah hitam itu begitu besar sehingga benar-benar menyelimutinya. Terlebih lagi, warrior yang menemukan bahwa ini menghalangi kesadarannya. Apa yang dilakukan Feli Nangong ini? Warrior yang penuh dengan kebingungan. Segera, di bawah kepemimpinan tetua Hua, keduanya datang ke kamar dagang awan langit. Begitu dia memasuki aula,
warrior yang melihat Feli Nangong yang mendekat, dia akan berbicara, tetapi Feli Nangong adalah yang pertama berkata, apakah ada yang menemukanmu? Seharusnya tidak ada. Kali ini, Tetua Hua berkata, begitu melihatnya di panggung formasi pengirim di langit berbintang, aku langsung membawanya. Mendengar ini, ekspresi Feli Nangong tiba-tiba menjadi rileks, tidak apa-apa jika tidak. Pada saat ini, warrior yang berkata, Nona, ada apa ini? Pada saat ini, warrior yang benar-benar bingung. Ada apa? Feli Nangong berjalan ke arah warrior yang dan berkata, katakan dengan jujur, apa yang kamu lakukan untuk membuat begitu banyak orang di dunia turun untuk menemukanmu? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang turun untuk mencarimu? Sejauh ini, tidak kurang dari 100. Apalagi banyak dari mereka adalah master dari tingkat dewa lanjutan. Apa yang kamu lakukan? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata untuk masalah ini, aku tidak melakukan apapun tentang murka langit, tetapi hanya memiliki dendam dengan satu orang. Orang-orang ini semua harus dipanggil oleh pihak lain. Di sini, dia berhenti, dan kemudian berkata lagi, kamu memintaku untuk memakai jubah ini karena takut orang lain akan melihatku. Omong kosong. Feli Nangong berkata, tahukah kamu berapa banyak kekuatan yang mencarimu sekarang? Bukan hanya wilayah kutub timur kita, tetapi kekuatan di 3 wilayah lainnya yang mencarimu, dan di antara mereka, ada beberapa kekuatan bintang 4. Warrior yang mengerutkan kening, mengapa pasukan ini bergabung? Persetan. Feli Nangong berkata dengan sungguh-sungguh, siapa orang-orang yang turun? Mereka semua adalah orang-orang dari dunia besar. Orang-orang ini datang dari kekuatan yang berbeda di dunia besar. Jika dapat menjilat orang-orang ini, tentu saja akan baik untuk mereka. Jadi, sekarang, banyak pasukan mulai mencarimu. Namun, mereka tidak tahu bahwa kamu telah memasuki wilayah ganas. Jika tidak, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang segera setelah kamu keluar dari wilayah ganas. Kekuatan bintang 4. Warrior yang mengerutkan kening lebih dalam, apakah orang-orang ini muak? Atau apakah menurutmu aku, warrior yang mudah diganggu? Tidak ada yang mengira kamu mudah diganggu. Kali ini Feli Nangong berkata, tapi orang-orang tidak takut padamu. Bagaimanapun juga, kamu hanya pendekar, meski ada peta pedang galaksi, kamu hanya seorang pendekar ketiadaan, belum lagi ada begitu banyak jenius di dunia besar sekarang. Orang-orang ini ingin kamu mati, menurut pendapat mereka, kamu akan mati. Jangankan orang lain, bahkan aku pun merasa kamu akan mati. Saat dia mengatakan itu, dia memandang warrior yang dan berkata, sekarang, sebelum ada yang menemukanmu, kamu bersembunyi dulu untuk menghindari pusat perhatian. Ketika orang-orang itu tidak dapat menemukanmu, mereka akan pergi sendiri. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, orang-orang ini tidak perlu khawatir. Kali ini, kamu masih berusaha menjadi kuat. Feli Nangong berkata dengan sedikit ketidakpuasan, jadi pria, harus bisa menekuk dan meregangkan, kamu dapat menghindari bahaya untuk sementara waktu, tetapi aku tidak ingin kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah ini sangat sulit? Warrior yang tersenyum dan berkata, kamu benar, tetapi apa yang harus kita hadapi adalah apa yang harus kita hadapi pada akhirnya, melarikan diri bukanlah solusi. Apalagi jika aku melarikan diri, maka semua tekanan ini pasti akan turun. Sebelum itu terjadi, apakah kamu pikir aku akan membiarkan mereka menanggung semua tekanan untukku? Feli Nangong hendak berbicara, tetapi warrior yang melambaikan tangannya, Nona, aku sudah memutuskan.
Jadi, tidak perlu berkata-kata lagi. Setelah berbicara, warrior yang hendak berbalik dan pergi, tetapi pada saat ini, ruang di depan Feli Nangong tiba-tiba bergetar, dan segera, wajah Feli Nangong menjadi jelek. Ada apa? Warrior yang bertanya. Feli Nangong melirik warrior yang, kemudian berkata, seorang jenius hebat bernama Nufo Ma mengepung benua Tianyun dengan beberapa jenius hebat, mengatakan kalau kamu tidak muncul, mereka akan membantai benua Tianyun. Mendengar ini, mata warrior yang sedikit menyipit. Saat berikutnya, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Feli Nangong tiba-tiba menariknya, jangan impulsif, kecuali Nufo Ma Del. Jenius, ada juga kekuatan bintang 4 di wilayah Kutub Utara. Kekuatan ini telah mengirim sejumlah master di tingkat dewa lanjutan, jadi kamu jangan impulsif, kita harus mengambil rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang. Omong kosong, hari ini aku akan naik ke niat membunuh alam pengembalian jiwa. Ketika suara warrior yang jatuh, orangnya sudah menghilang di aula. Bersambung.